Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Maria Chelsea. Saya dari kelas 11. Hari ini saya akan mempresentasikan kembali tentang apa yang sudah diajarkan Kak Felix tentang kepada kami. Jadi hari ini saya akan membahas tentang tidak punya kepentingan pribadi. Nah, hari ini saya mau dimulai dengan kata ibadah. Nah, seringkali kita ibadah, mungkin kita ingin kita ke gereja nih, berarti kita artinya kita udah ketika aku ke gereja berarti aku udahlah, yang penting aku ke gereja gitu. Tetapi ibadah adalah kita punya motivasi tertentu. Ketika kita punya motivasi dan juga harapan dan komitmen ketika kita mau beribadah, kita akan senang dan juga kita akan happy gitu. Nah, ibadah itu seperti apa sih? Ibadah yang harus kita punya adalah kita harus punya motivasi yang bisa kita tahu adalah memuliakan Tuhan. Ketika kita punya motivasi untuk ibadah memuliakan Tuhan, di situ kita akan mengerti gitu bahwa kalau kita ibadah gitu, kita punya hubungan dengan Tuhan, bahwa kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, bahwa ternyata kalau saya ibadah untuk memuliakan Tuhan itu ternyata enak ya, ternyata itu bisa membuat diri kita lebih dekat sama Tuhan gitu. Nah, di sini saya mau bahas lagi tentang apa sih perbedaan dari hikmat duniawi dan juga hikmat surgawi. Saya mau ambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Nah, yang disimpulkan di sini itu adalah hikmat duniawi itu adalah seperti hawa nafsu dunia dan setan, dan juga iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dilanjutkan lagi dengan ayat 14, memegahkan diri, perbuatan melawan kebenaran, kekacauan, dan perbuatan jahat. Nah, ketika hikmat dari duniawi datang, kita akan pasti terhasut dengan iri hati dan juga mementingkan diri sendiri. Apalagi setan bisa masuk gitu dalam hidup kita, sehingga ketika kita masuk dalam hikmat duniawi, hikmat dunia, kita akan terhasut di dalamnya gitu. Nah, dan juga ada memegahkan diri. Memegahkan diri itu seperti apa sih? Kita akan meninggikan diri gitu. Kita akan meninggikan diri kita di atas kepentingan orang lain. Di atas kepentingan orang lain, kita memegahkan diri, iri hati, dan juga mementingkan diri sendiri. Nah, dan juga lanjut dengan setelah kita memegahkan diri itu, di situ akan ada perbuatan melawan kebenaran. Nah, ketika kita sudah memegahkan diri di dalam hikmat duniawi, yang akan terjadi selanjutnya adalah perbuatan melawan kebenaran. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar, tiba-tiba ketika hikmat dunia datang, perbuatan itu akan melawan kebenaran gitu. Ketika kebenaran itu datang, dan itu akan membuat diri kita melawan kebenaran itu. Nah, selanjutnya apalagi sih? Di situ akan terjadi kekacauan. Nah, tadi kan udah dapat tuh perbuatan melawan kebenaran. Nah, setelah itu apalagi sih? Akan terjadi kekacauan. Kekacauan di mana setelah kita melewati fase-fase di mana kita perbuatan kita melawan kebenaran, di situ akan terjadi kekacauan. Kekacauan seperti apa sih? Kekacauannya itu adalah kita tidak tahu apa yang ada di dunia hikmat surgawi gitu. Hikmat dari kita
melawan kebenaran adalah kita akan kacau gitu. Kacau dalam arti kita tidak akan tahu bagaimana hikmat surgawi itu ada gitu. Nah, di plus lagi dengan perbuatan jahat. Nah, setelah kita melawan melawan kebenaran, kekacauan, di situ mulai tumbuh perbuatan jahat. Perbuatan jahat seperti apa? Contohnya kita mencuri, contohnya kita mengambil duit orang tua gitu. Itu adalah salah satu perbuatan dari hikmat duniawi. Nah, selanjutnya apa lagi? Saya akan membahas lagi tentang hikmat surgawi. Hikmat surgawi itu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan sendiri kita akan tahu gitu. Kita akan mendapatkan kelemah lembutan. Contohnya ketika kita melakukan sesuatu, contohnya ketika kita melakukan sesuatu gitu, ketika kita marah, ketika kita mungkin kita punya perasaan di mana kita lagi marah nih, kita lagi marah gitu, dan tiba-tiba kayak kita nih kayak pengen banget gitu, kayak punya kelemah lembutan gitu. Dari saya sendiri gitu, ketika saya pernah suka marah-marah nggak jelas gitu, dan saya nggak menerima diri saya, nggak menerima apa gitu kalau saya ini suka marah-marah gitu. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya berdoa kepada Tuhan dan saya meminta hikmat dari Tuhan gitu. Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya minta hikmat kelemah lembutan, karena saya nggak mau jadi orang yang pemarah, kayak suka marah-marah nggak jelas gitu, kayak, dan jadinya kayak ngebuat orang lain tuh kayak jadi nggak suka gitu, dan kayak ngebuat orang lain tuh kayak jadi kenapa sih orang ini gitu. Nah, selanjutnya apa lagi sih? Nah, hikmat dari atas itu ada perbuatan dan juga cara. Nah, ketika kita dapat hikmat dari Tuhan, kita akan melakukan gitu, kita akan dapat caranya, dan kita akan melakukannya gitu. Ketika kita meminta hikmat itu dari Tuhan, kita akan tahu gitu, oh ternyata ketika kita punya hikmat dari Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat, kita melakukannya gitu, karena keinginan kita gitu, apa yang kita inginkan dan apa yang kita mau. Nah, selanjutnya apalagi sih? Nah, terus di ayat yang ke-17 itu yang dapat disimpulkan adalah hidup yang baik, bijak dan berbudi. Contohnya itu hidup yang lebih baik. Nah, ketika kita mendapatkan hikmat dari surgawi, kita akan mendapatkan hidup yang lebih baik. Contohnya kita akan, tadi yang saya bilang, kita akan lemah lembut dan segala macam gitu. Terus lanjut lagi, apalagi di ayat 18 berkata bahwa kebenaran dan kedamaian. Kebenaran dan kedamaian itu adalah maksudnya kita akan mendapatkan bahwa ketika kita mendapatkan hikmat dari surgawi, kita akan mendapatkan kebenaran dan juga kedamaian gitu. Nah, terus habis itu saya mau ambil dari Matius 6 ayat 1 sampai 4. Di sini itu dibilang, disimpulkan bahwa sikap benar saat memberi. Yang saya dapat simpulkan adalah di sini sikap benar saat memberi. Nah, ketika kita sedang memberi gitu, sikap benar yang benar itu adalah jangan engkau mencanangkan hal itu gitu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, di sini apa sih yang dibilang? Di sini dibilang bahwa sikap benar itu saat memberi dapat membuat diri kita
akan benar gitu. Nah, saya lanjut lagi. Apalagi sih? Terus di sini ada di Matius 16 ayat 18. Tidak perlu ada yang tidak ada yang perlu tahu puasa. Nah, di ayat ini gitu kayak ngajarin kita gitu, kayak contohnya kita mungkin kayak orang-orang gitu kalau puasa gitu mungkin kayak pengen dilihat orang lain, pengen kayak mukanya itu murung gitu dan segala macam, dan situ itu kelihatan gitu kalau mereka itu berpuasa. Tetapi di dalam ayat ini kayak ngajarin kita bahwa kita kalau kita berpuasa itu kita tidak perlu tahu gitu orang lain tahu bahwa kita berpuasa gitu. Tetapi ketika kita berpuasa, berdiam dirilah gitu, yang artinya kita tidak diketahui orang lain gitu. Kita ketika saya berpuasa artinya ini untuk Tuhan gitu, bukan untuk orang lain atau kayak ingin dipuji oleh orang lain gitu. Nah, di sini saya mau simpulkan bahwa hikmat dari dunia dan hikmat dari surgawi itu seperti apa. Jadi hikmat duniawi itu adalah yang berasal dari dunia, yang tidak berasal dari Tuhan. Hikmat dunia itu dapat mencanangkan kita